Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan data flow diagram sistem informasi penggajian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu DFD level. DFD level merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan aliran dan penyimpanan data. DFD level ini akan terjadi penurunan level di mana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu mempresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. DFD level dimulai dari level 0 kemudian turun ke level 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita langsung saja ke sistem informasi penggajian. Pada sistem ini terdapat satu proses utama yang kemudian diturunkan ke level 0 menjadi 3 proses, yaitu pencatatan data, penghitungan gaji karyawan, dan pembuatan laporan. Kemudian dari masing-masing proses pada level 0 akan diturunkan lagi ke level 1. Level 0 proses pencatatan data diturunkan ke level 1 proses 1, yaitu pendataan karyawan, pendataan jabatan, dan pendataan upah per jam dan lembur. Level 0 proses perhitungan gaji karyawan diturunkan ke level 1 proses 2, yaitu hitung gaji dan cetak slip. Level 0 proses pembuatan laporan diturunkan ke level 1 proses 3, yaitu pembuatan laporan karyawan dan pembuatan laporan gaji. Berikut adalah diagram konteks secara lengkap dengan memiliki 3 entitas eksternal, yaitu pegawai, personalia, dan direktur, di mana pada entitas eksternal pegawai memiliki 2 aliran data, yaitu satu input ke proses data karyawan dan satu output dari proses slip gaji. Entitas eksternal personalia memiliki 3 data flow, yaitu 2 input dan 1 output, sedangkan direktur memiliki 5 aliran data yang terdiri dari 3 input dan 2 output. Diagram konteks kemudian diturunkan ke level 0 sehingga proses menjadi 3, yaitu pencatatan data, penghitungan gaji karyawan, dan pembuatan laporan. Walaupun terjadi penurunan, data flow pada masing-masing entitas eksternal tidak berubah. Contohnya pada entitas karyawan atau pegawai tetap memiliki 2 data flow, yaitu slip gaji dan data karyawan. Untuk DFD 0 sudah harus memiliki data store seperti data store karyawan, jabatan, slip, dan upah. Kita akan menjabarkan salah satu alir data dari suatu entitas, yaitu karyawan. Karyawan akan memberikan input, yaitu data diri karyawan, ke dalam proses pencatatan data. Kemudian proses pencatatan ini pun mempunyai inputan dari direktur, yaitu data jabatan, upah per jam, upah lembur. Kemudian dari inputan tersebut disimpan ke dalam storage karyawan dan jabatan. Kemudian akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu perhitungan gaji karyawan, dan akan menghasilkan output slip gaji. Berikut ini adalah level 1 proses 1, yaitu dari proses pencatatan data diturunkan menjadi 3, yaitu data karyawan,
data jabatan, dan upah per jam dan lembur. Dan kemudian adalah level 1 proses 2, yaitu dari proses perhitungan gaji karyawan menjadi hitung gaji dan slip gaji. Kemudian level 1 proses 3, yaitu dari proses pembuatan laporan menjadi laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.